Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan hari ini. Temenin saya bikin nastar yuk. Ini lagi siap-siapin ya. Saya lagi bukain ini, bersihin pentang keringnya ya. Karena cuman ini yang saya punya. Udah lama ya, setahun yang lalu dipakai. Jadi tetap aja harus dibersihin. Ini mulai mau bikin adonannya ya. Jadi udah saya siap-siapin. Itu juga nastarnya, nanasnya itu udah saya bulet-buletin dari semalam ya. Ini pagi-pagi setelah beres-beres ya, dari abis sahur beres-beres baru OTW ini bikin nastar. Dan itu margarinnya saya pakai margarin semua ya, 3 bungkus setengah gitu, sama telur 6 butir. Kuning telurnya itu ini masukin gula juga, gula halus itu 1 bungkus ya, 250 gram gitu. Terus masukin juga susu. Ini di blendernya enggak kenceng ya, ini yang paling pelan. Dan juga dikasih tepung maizena gitu ya. Ini saya bikinnya 1 kilo tepung terigu ya. Kalau tinggal ngaduk sama tepungnya ini udah nggak pakai mixer lagi ya, jadi ngaduknya manual aja. Dan itu saya pisahin dibagi 2 gitu, saya tutup dulu biar enggak kering gitu ya. Ini saya takar-takarin dulu biar nanti ngegulunginnya cepet gitu ya. Dan ini saya sendirian ngerjainnya karena si teteh lagi nganter bibiknya ke pasar gitu ya. Paling nanti dia bisa bantuinnya kalau pulang dari pasar, karena kalau sendirian juga lumayan ya lama. Pegel juga ya, soalnya juga lumayan sekilo ya, bikin sakit pinggang. Apalagi posisinya naik turun gitu ya ke kompor gitu kan, jadinya ya lumayan. Jadi saya nanti minta bantuan sama si teteh. Buat nanasnya itu saya beli jadi ya, jadi saya tuh nggak bikin nanas sendiri gitu, soalnya repot banget dan gak sempet. Itu juga seminggu setelah puasa itu saya langsung beli, soalnya takut kehabisan ya. Dan ini ada bibiknya juga, jadi dibantuin sama bibiknya, alhamdulillah, karena dia juga mau langsung pulang ke Jawa, jadi biar bisa ngebekelin ya sedikit pun gak apa-apa, yang penting ada lah gitu ya. Jadi bantuin dulu buat bekelnya dia. Dan itu udah ada yang mateng 1 loyang, nanti mau langsung di packing aja, masukin ke wadah gitu ya, buat dibawa sama adik saya ini. Soalnya anaknya itu udah ngerengek aja minta pulang. Jadi 1 loyang ini lumayan ya, dapat 1 wadah gitu. Karena saya nggak ada toples nastar gitu ya, akhirnya ini ke box kontainer gitu aja saya bekelinnya, nanti biar dipindahin sampai rumah ke toples nastar. Ini rasanya diuber-uber ya, karena anaknya udah ngerengek aja, nongol lagi diminta pulang aja. Akhirnya saya tuh ya uber-uberan gini ya, karena dia udah kecapean, soalnya dia habis dari pasar, katanya mau beli kaos gitu, jadi buat ganti di Jawa nanti ya. Ini dilanjut lagi sama si teteh dibantuin. Ini udah mau beres gitu ya, alhamdulillah udah mau kelar. Saya bikin nastar dari pagi ya, sekitar jam 7-an gitu, dan ini udah hampir jam 11 gitu, udah siang. Jadi ini tinggal beberapa loyang lagi. Kalau udah tinggal molesin gini cepet ya, apalagi molesinnya itu yang paling ribet, soalnya juga lumayan kadang berecetan kemana-mana gitu ya, belepetan kuning telurnya ini. Biasanya suka dikasih saran pakai madu ya polesannya ini sama kuning telur gitu, tapi kalau saya cuman kuning telur dikasih pewarna oranye, terus saya kasih minyak sayur gitu ya. Saya pakai pewarnanya warna oranye, jadi nggak pakai warna kuning, karena biar kelihatan lebih cerah gitu ya bun ya. Ini bikinnya mepet banget karena sehari sebelum lebaran gitu ya. Dan itu juga harusnya udah masak ketupat sama opor sama semur gitu ya, karena hari ini juga daging itu pesanan saya biasanya udah dateng, paling nanti siang dia dateng, biasanya habis duhur gitu ya. Karena kalau daging itu biasanya saya langganan ya sama temen, udah beberapa tahun ini, jadi tinggal diantrin aja udah waktunya. Cuman ini nanti paling biasanya habis duhur dia datangnya ya. Kalau di saya itu bikin semur harus ya, harus ada gitu, selalu diusahain ada
soalnya buat temen makan uli gitu ya. Kalau bukan lebaran jarang banget saya bikin semur ya, bisa dihitung jari setahun itu paling cuman lebaran, dan itu pun kalau hari biasa bukan lebaran gitu maksain paling bikin ya sesekali gitu. Kalau ulinya itu nanti ibu saya yang bikin, biasanya dia juga pesenan orang-orang juga ya, karena belakangan ini juga kelapa udah mulai mahal, dan ini juga menjelang lebaran katanya udah nyampe 30.000 ya satu butirnya itu. Apalagi kalau buat uli itu yang agak muda, jadi nggak terlalu tua-tua banget ya, setengah muda gitu setengah tua gitu ya bun ya. Jadi udah lumayan bikinnya, mahal di kelapanya ya. Kalau ketannya kan ibu saya punya sendiri, jadinya ya kita harus beli kelapanya dulu. Biasanya ibu saya tuh ada aja kelapa ya, yang di kebun itu biasanya ada aja buahnya. Cuman pas mahal-mahalnya gini, pas lagi nggak ada juga ya. Jadi akhirnya kita beli, dan akhirnya saya beliin kelapanya dulu buat ibu saya bikin ulinya. Kalau saya sempat biasanya saya bantuin ya ke rumah ibu. Cuman kadang-kadang saya tuh juga di rumah waktu liburnya mepet banget ya, jadinya saya tuh nggak sempet ke rumah ibu. Kalau sempet pun saya paksain banget gitulah ya. Tahu sendirilah ya bun ya, repotnya kita mau lebaran gitu. Dan biasanya saya juga ngasih mentahannya aja ke ibu saya gitu. Daging biasanya saya anterin juga ya. Saya belinya biasanya 4 kilo gitu, jadi saya bagi 2 kilo gitu. Tapi biasanya ibu saya tuh punya piaraan ayam ya. Biasanya ibu saya juga motong ayam sendiri gitu, pakai ayam kampung. Karena ini saya lagi kolesterolnya tinggi ya, jadi saya nggak bikin rendang dulu. Tuh dibikinnya semur semua buat campuran makan uli aja. Kalau saya makan ulinya nggak pakai dagingnya, paling pakai kuahnya gitu ya. Dan itu pun mungkin sekedarnya aja, nggak berlebihan kayak tahun-tahun sebelumnya. Karena sebelum tahu saya tuh kena kolesterol, biasanya saya makannya sampai kenyang dan kadang nggak makan nasi lagi ya. Jadi saya tuh makannya uli sama semur aja gitu, karena saking sukanya gitu ya, saking hobinya sama semur ditambah uli gitu ya. Ditambah lagi ulinya digoreng dulu gitu kan ya bun ya. Jadi saya tuh nggak bisa makan banyak buat tahun ini. Dan opor sama ketupat pun saya masih dibatesin ya, makannya nggak terlalu banyak juga, mungkin ya umbar pamali aja gitu ya, karena itu setahun sekali juga saya bikinnya ya. Nggak penasaran banget lah gitu lebaran nggak nyobain ketupat sama opor. Kalau bikin tetap ya seperti biasa, karena yang makan juga banyak ya, bukan saya aja gitu. Dan ini alhamdulillah nastarnya udah ditoplesin, dan lumayan juga lah ya kalau sempet dan waktunya masih banyak juga, ditambah ada yang bantuin. Mungkin saya bikinnya itu lebih dari 1 kilo ya, bisa jadi 2 kilo gitu, biar saya tuh leluasa bagi-baginya buat ibu juga sama adik-adik gitu ya. Soalnya yang bikin nastar di keluarga saya itu cuman saya ya, jadi adik-adik saya tuh kalau saya masih ada biasanya nyicip gitu. Soalnya katanya buatan si teteh lebih empuk gitu ya, susah juga nyarinya yang empuk kayak gini. Ada juga ya mungkin harganya lumayan ya, ya namanya buat konsumsi sendiri, jadi bahannya kita nggak sayang ya, nggak nyari bahan-bahan yang curah-curah gitu, karena saya juga nggak pakai butter yang curahan gitu ya. Kalaupun emang yang jualan nastar itu mahal, wajar ya, karena emang lumayan pegel juga kita bikinnya, ditambah lagi bahan-bahannya juga lumayan ya. Karena di keluarga saya tuh pada suka semua, pada doyan, jadi saya mau tidak mau harus bikin nastar ya setiap tahunnya itu. Apalagi anak-anak selalu nagih kalau mamanya belum bikin nastar. Sampai sempet tahun kemarin itu saya bikin abis lebaran ya, menyusul gitu, karena nastarnya udah kehabisan. Akhirnya saya nyusul lagi bikin nastar dadakan gitu abis lebaran, dan itu pun selai nanasnya udah habis ya, nggak ada beli buat yang instan itu yang udah jadi. Jadi akhirnya saya tuh beli nanasnya dibikin selai sendiri gitu, dan alhamdulillahnya itu masih ada tukang nanas yang belum habis ya, belum kehabisan gitu, dan masih dijual dan udah buka juga. Alhamdulillah ini udah beres, tinggal rapi-rapinya sama nyuci-nyuci perabotannya ya. Dan ini kiriman dagingnya udah nyampe, langsung saya masak aja ya, karena ini juga udah habis duhur, jadi nanti buka puasa terakhiran gini kita pakai semur daging
gitu ya. Itu udah saya ulek ya, bumbunya lengkap sama rempah-rempah juga. Langsung saya masukin semua ke ini ya, ke presto gitu, langsung sama bumbu-bumbunya juga. Nanti dikasih kecap juga di atas gini ya, sebelum di presto gitu. Semua saya masukin bahan-bahannya, masukin sini. Jadi nanti kalau udah empuk itu udah tinggal makan aja ya, udah matang semua. Jadi nggak ditambahin apa-apa lagi. Kalau tradisi di saya itu semur dagingnya kayak gini ya. Jadi bumbunya itu langsung dimasukin aja, nggak ditumis dulu. Jadi ini juga nanti matangnya bener-bener matang ya, bumbunya nggak langu gitu. Soalnya dia matangnya sampai empuk juga, sampai dagingnya empuk, jadi nggak langu ya. Dan ini sebelahnya juga saya mau bikin manisan kolang-kaling ya. Itu saya nitip sama adik tadi pagi. Dan itu sebelahnya semur dagingnya udah mau dimasak. Itu saya kasih pewarna hijau ya. Saya punya pewarna hijau juga. Jadi saya nggak beli lagi. Saya kasih warna hijau aja kolang-kalingnya. Dan nanti itu dikasih gula juga sampai dia benar-benar mateng lah ya. Saya kasih beberapa lembar daun jeruk dan dikasih garam sedikit lah, 1 sendok teh gitu ya. Dan itu juga saya masaknya nggak lama. Kalau udah larut gulanya nanti saya matiin. Dan ini saya mau ngerebus asem ya, asem yang masih batangan kayak gitu. Ini mau dicampurin ke manisannya, jadi dia manis-manis asem gitu ya, seger kayak gitu. Nanti saya masukin kulkas kalau udah dingin. Oke lah teman-teman semua, sampai sini dulu videonya. Terima kasih banget yang sudah menonton ya, semoga tidak bosan. Assalamualaikum.